Pilpres 2004 adalah pertama dalam sejarah nasional rakyat dapat memilih presiden dan wakil presidennya secara langsung. Kala itu, lembaga survei masih langka. Kemunculan sang capres pun sudah langsung bersama pasangan yang menjadi wakilnya. Bisa kita pastikan bahwa pada tahun 2004 dan 2009, para kandidat yang bertarung itu semua menggunakan pertimbangan metodologis dalam menentukan calon yang diusung dan bagaimana menarasikan kampanye mereka sehingga bisa menarik konstituen dan menarik pemilih. 5 tahun kemudian, tepatnya Pilpres 2009, kekuatan politik didominasi Partai Demokrat. Faktor dominan inilah yang membuat Susilo Bambang Yudhoyono tak pusing memilih siapa wakilnya. Ada masa di mana SBY itu sangat kuat di pemilu 2009 ketika istilahnya akan dipasangkan dengan siapapun pasti menang Pak SBY pada waktu itu. Kita masih ingat pada waktu itu ada polemik soal cawapres itu harus dari luar Jawa karena Pak SBY-nya kan orang Jawa. Nah, pada waktu itu juga ada polemik bahwa cawapres itu harus mewakili sipil karena Pak SBY kan mantan militer misalnya. Akhirnya kita melihat bahwa yang dipilih adalah Pak Budiono. Pada periode pertama, Pak JK. Getaran hati rakyat Indonesia. Semua yang kita kerjakan adalah untuk rakyat Indonesia. 4,5 tahun saya difitnah saya diam. Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Dihujat, dihina saya juga diam. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan. Di situ ada kehati-hatian yang lebih di era Jokowi. Di era Jokowi pada tahun 2019 kemarin kita sama-sama tahu pada akhirnya Pak Jokowi memilih Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu bukan Pak Mahfud MD yang sudah digadang-gadang. Karena pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya mengamankan isu-isu identitas sosial itu karena pada waktu itu memang marak sekali. Tekanan dan isu Pilpres 5 tahun lalu tentu sudah berbeda dengan Pilpres kali ini. Kebutuhan akan sosok cawapres penentu kemenangan menjadi PR bagi koalisi-koalisi pengusung capres. Saya masih bersama analis politik senior yang juga salah satu pendiri Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha LSPEU, Bapak Fahri Ali. Bung Fahri, saya mau tanya, kan selalu pengamat mengatakan pollster bilang, kecil. Calon wakil presiden itu menyumbangkan elektabilitas, paling besar 2%. Kalau memang itu terjadi sepanjang rekam jejak pemilihan presiden dan wakil presiden selama ini, kenapa sekarang heboh sekali dengan calon wakil presiden? Iya. Salah satu hal yang menarik sekarang ini tidak ada lagi apa yang disampaikan tadi. Calon wakil presiden harus dari luar Jawa. Itu menarik itu sebenarnya. Jadi seakan-akan itu terhapus ya di dalam ingatan publik. Karena apa? Karena orang berkonsentrasi pada wilayah-wilayah pendukung terbesar gitu. Hanya dicari dari wilayah-wilayah pendukung terbesar. Betul. Jadi memenangkan Jawa Timur, memenangkan Jawa Barat. Betul. Itu dia gitu. Nah, karena saya potong karena dulu waktu Pak SBY dengan Pak JK representasi luar Jawa. Betul ya. Dan di 2014 juga itu. Betul gitu. Nah, lalu sekarang ini ya kalau kita lihat pada 2019 maka representasinya itu adalah wilayah pendukung atau golongan pendukung yang secara kebetulan ya NU itu relatif ya terkonsolidasi sebagai pendukung sebuah kekuatan politik asal ya elitnya terakomodasi gitu. Nah, di dalam konteks ini 2019 seakan-akan itu sebuah watershed ya yang kemudian membuat diskontinuitas tentang gagasan dua wakil presiden dari Jawa dan luar Jawa. Gitu. Ya, tapi kalau belajar dari 2019 kan itu yang ingin dicapai kan supaya
mengambil suara pemilih Ya, itu dia yang Muslim. saya katakan ya. Ya. Suara dari NU ya jelas-jelas NU, dari karena- kaum Nahdien. Ya, gitu. karena Pak Jokowi seperti tadi Betul, dibilang ya. Ya. punya label negatif selama kampanye sebagai Betul. seseorang yang dianggap Alright. punya Ya. problem. Ya. Nah, sekarang ini kalau sedikit ya bergeser adalah kepada dalam 2 tanda kutip ya, biar kereng aja ya. Di sini penguasa-penguasa daerah gitu. Nah, penguasa-penguasa daerah ini itu ya mempunyai otonomi Di tersendiri daerahnya. di daerah mereka gitu Oke, yang tidak bisa diintervensi dari pusat. Oke, kalau kita Dari bisa situ. mengidentifikasi calon wakil presiden auto menang, atau karena baru kali ini dalam pemilihan presiden nama calon wakil presiden itu kemudian menjadi persaingan ketat. Litbang Kompas sendiri untuk pertama kalinya secara khusus Betul, ada betul. ada edisi untuk melihat calon wakil presiden. Betul, iya. Kalau kita lihat Ridwan Kamil kemudian sekarang muncul namanya Iya, untuk Jawa Barat. Iya. Apa ini auto menang juga kalau berpasangan dengan Ridwan Kamil? Iya. Siapa yang akan dimenangkan kalau pasangannya Ridwan Pokoknya Kamil? gini, kalau dengan misalnya dalam bahasa saya, dalam istilah saya, ya penguasa Jawa Barat, maka yang diperlukan kemudian oleh pasangan presiden itu memenangkan Jawa Timur. Oke. Gitu. Dan ini Itu- berarti Ridwan Kamil tidak akan dibutuhkan oleh Pak Prabowo Subianto misalnya. Karena Prabowo Subianto sudah juga cukup menguasai di Jawa Barat. Iya. 2019 Pak Jokowi kalah di Jawa Barat. Jadi Iya, betul, artinya betul, sosok betul. Ridwan Kamil tidak dibutuhkan untuk seorang Prabowo Subianto. Ya, bisa saja tidak dibutuhkan karena kemudian kalau kita lihat di dalam koalisi kan, yang ingin adalah Airlangga kan, di dalam konteks ini gitu. Nah, jadi Ya, artinya kalau bicara soal ini dibutuhkan bagi mereka yang tidak bisa menang atau sulit menang di Jawa Barat. Ya. Berarti sosok Ridwan Kamil ini lebih cocok untuk pasangan seperti untuk baca pres seperti Ganjar misalnya misalnya. Ganjar, Ya. Ganjar atau Anies gitu. Nah, kemungkinan si Ridwan Kamil itu lepas dari Golkar juga sangat besar juga gitu. Kalau sekiranya ada keputusan-keputusan yang konkret dari pihak PDIP, misalnya gitu. Menyandingkan Ganjar, antara ya. Ganjar dan Mengambil Ridwan Ganjar, Kamil. gitu. Oke, kalau kita beranjak ke Sandi Uno. Ya, Sandi Uno ini kekuatannya itu kan pada Islam Kota. Oke, Gitu. kalau begitu siapa capres yang bisa kalau Anies ini kalau Mas Sandi ini auto menang untuk capres seperti apa? Sekarang agak susah, ya, agak susah dilihat. Sebenarnya ya kalau saya mau mengatakan mengambil model 2019, ya kembali kepada Prabowo. Gitu. Prabowo Anies. Kalau Ya, mengambil Prabowo 2019, dengan Prabowo Sandi. Prabowo Sandi gitu. Tetapi itu kan menjadi tidak mungkin masa 2 kali ya. Jadi seperti itu gitu. Walaupun ya Prabowo Sandi ini misalnya muncul sekarang ini tanpa Jokowi gitu. Sepanjang ada Jokowi ya semuanya orang berhitung gitu. Tapi kan kali ini tidak ada Jokowi gitu. Tetapi Prabowo Erik juga menarik ya di dalam konteks Jawa Timur gitu. Kalau misalnya penguasa, dalam bahasa saya tadi ya, penguasa Jawa Timur itu tidak diperhitungkan gitu. Jadi Meskipun tadi Bung Fahri juga mengatakan Erick Thohir kan sudah juga mencoba sebagai representasi dari NU, yaitu dia menjadi anggota makanya Banser. itu yang saya katakan tadi gitu. Kalau Prabowo, mana yang lebih sesungguhnya auto menang atau cawapres yang bisa menjamin menang? Prabowo Erik, Prabowo Muhaimin Iskandar. Gitu. Nah, kalau Muhaimin itu yang teka-tekinya itu begini. Dia bisa memenangkan ya pertarungan politik sepanjang itu masih berkaitan dengan partai. Sepanjang itu masih berkaitan dengan ya penambahan anggota-anggotanya di parlemen gitu. Tetapi begitu kemudian dia menjadi salah satu calon wakil presiden, maka itu menjadi problematik. Kalau misalnya andai kata tidak ada endorsement dari keluarga Kiai Abdurrahman Wahid. Berat ya? Itu yang sangat berat gitu. Dan kalau kita lihat di Jawa Timur, saya suka melakukan perjalanan ke Jawa Timur, selalu saya mendengar seperti itu gitu. Jadi mereka tidak menolak PKB-nya gitu. Tapi Caiminnya? Mereka kemudian mendukung ya
Muhaimin Iskandar sepanjang dia masih bergerak pada koridor sebagai pemimpin partai politik gitu. Di dalam konteks ini gitu. Jadi sorry ya Muhaimin ya, saya katakan ini mudah-mudahan saya salah gitu. Jadi sebagai cawapres, seorang Muhaimin Iskandar dia hanya akan merepresentasikan PKB, tapi kemudian dia tidak akan mendapat dukungan dari Gus Durian begitu kira-kira ya. Dan itu sepanjang Kiai Abdurrahman Wahid ya sebenarnya di dalam posisi yang strategis semacam itu agak susah gitu. Sepanjang itu bicara tentang Kiai Abdurrahman Wahid, Oke, maka Caimin, itu secara keseluruhan adalah NU. Oke, let's Anda say. ingat misalnya? Sorry, Bung Fahri, saya mau cepat ini. Ya, silakan. Oke, Caimin out. Ya, Oke. boleh. Oke, Erick silakan. Thohir atau Hovifah? Gitu. Itu dia. Saya katakan ada Yeni, ada Khafifah di dalam konteks ini gitu. Jadi saya bukan konsultan ya, tetapi saya sarankan kepada mereka pilihlah di antara dua ini siapa saja calon presidennya gitu. Siapapun Pilih. calon presidennya, Anda Siapapun lebih calon melihat presidennya, untuk pilih. menguasai Jawa Ya. Timur atau memenangkan Jawa Timur, Hovifah atau Yeni Wahid. Betul. Itu yang yang bisa kita lihat ya sekarang ini gitu. Tentu ya tokoh-tokoh muda itu tetap muncul gitu. Siapa yang lebih membutuhkan menang di Jawa Timur? Prabowo atau Ganjar? Dua-duanya. Karena memang Jawa Timur ini masih dalam perebutan. Itu tadi yang saya katakan terra incognita. Kalau begitu, mengapa nama Ridwan Kamil tadi Anda mengatakan juga dibutuhkan oleh Ganjar Ya, yang betul. kuat di Jawa Tengah sehingga perlu Jawa Barat? Betul. Kalau kemudian ada gabungan semacam itu, ya relatif lebih aman gitu. Karena the real pertarungan ya itu adalah akhirnya di Jawa Timur, tetap di Jawa Timur gitu. Tidak ada, ini dia kelemahannya adalah tidak ada tokoh yang menguasai dua wilayah itu, Jawa Tengah dengan Jawa Timur sekaligus sekarang ini gitu. Jadi kalau misalnya menguasai Jawa Tengah, mengambil orang yang dianggap menang Jawa Barat, bisa kehilangan Jawa Timur. Ya, betul. Sangat betul. Jadi makin rumit ini situasinya gitu. Oke. Anda tadi sejak awal sudah mengatakan bisa saja ada kejutan. Kita bicara soal wakil presiden, Ganjar, Anies. Bisa menang atau bubar jalan? Kami kembali sesaat lagi.